wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Eko, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Solo, angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya dalam mata kuliah statistik. Baiklah, pertama itu pengertian data ordinal, data nominal, rasio dan interval beserta contohnya. Pertama, data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat yang terendah ke tingkat yang tertinggi atau sebaliknya dengan jarak perintah yang tidak terlalu sama. Contohnya, tingkat pendidikan tertinggi adalah sarjana dan paling terendah adalah SD. Kedua, pada belajar taekwondo yang paling tinggi adalah sabuk hitam dan terendah sabuk putih. Adi lebih pendek dibandingkan Ani. B. Data nominal. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tetapi hanya label atau kode saja. Contohnya, jenis kelamin pada suatu penelitian laki-laki diwakili A dan perempuan diwakili B. 2. Pengelompokan permainan, misal A diwakili tenis meja, B sepak bola. 3. Sebuah kelas diberi nomor kursi. Kemudian data interval. Data interval adalah data dengan objek kategori yang dapat dibedakan antara data satu dan data yang lainnya. Dapat diurutkan berdasarkan atribut dan memiliki jarak yang memberikan informasi tentang interval atau tiap objek. Contohnya adalah anak umur 16-12 memiliki tinggi rata-rata 120 cm. Nilai matematika di kelas B memiliki rata-rata 70,5. Di daerah A memiliki rata-rata suhu 16 derajat Celcius. D. Data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat data nominal, data ordinal, dan data interval, dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik not absolut mutlak dengan makna empirik. Contohnya, Adi lebih berat dibandingkan berat Ali. Gaji Adi lebih besar dibandingkan gaji Ali yang bekerja sebagai buruh. Siswa kelas A lebih tinggi rata-rata nilainya dibandingkan kelas rata-rata kelas B. Baiklah, itu penjelasan dari mengenai pengertian data ordinal, nominal, rasio dan interval. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2. Pertama itu harus kita siapkan. Di sini akan menjelaskan data kelompok. Pertama kita sudah disiapkan data sebanyak 35. Nah, data 35 ini kita cari dulu rentangnya, yaitu 52 dikurang 14 sama dengan 36. Nah, ini rentangnya. Jadi kita cari lagi lognya, log 3.5. Ini rumusnya, log 52. Nah, log 52 sama dengan 1,544. 1,544. Jadi 3,3 dikali 1,554. Hasilnya adalah 500,952. Ini koma. Nah, ini ditambah 1 jadi 6, jadi 6 masuk di belakang ya. Nah, lognya sudah kita ketahui. Kemudian panjang kelasnya, yaitu R. Ini rumusnya, rentang dipanjang dengan R dibagi jumlah kelas ini. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan, jadi 36 ini hasil ini dibagi 6 sama dengan 6. Nah, karena sudah kita ketahui panjang kelasnya, ini P ya, panjang kelasnya. Nah, kita masuk di sini data kelompoknya kita susun. Jadi sini 14 ya, 14. Nah, 14
ke 19. Nah, kenapa 19? Karena 19 kita hitung mulai dari 14, 19, 16, 17, 18, 19. Itu sebanyak panjang kelasnya, jadi 19. Nah, terus 20 panjang rentangnya 20 sampai ke 25. 26 rentangnya ke 31. 32 rentangnya ke 37. Sampai 44 ke 49. Nah, setelah itu kita cari frekuensinya. Frekuensinya itu 6. 14 itu 6. Dari mana 6? 6 ada dari 1. Kita hitung dari 14 ke 19. 1 2 14 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, 20 ke 25 sama dengan 5. Terus 26 ke 31 5, 32 ke 36, 38 ke 47, 34 ke 49, 6. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, itulah data kelompok. Nah, kemudian kita cari meannya. Mean itu adalah rata-rata. Nah, rumusnya adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, kita supaya kita ketahui sigma FI kali XI, pertama kita tambahkan XI-nya. XI-nya adalah nilai tengah. Misalnya 14 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 16,5. Kemudian berikutnya 20 ditambah 25 sama dengan 20,5. 26 ditambah 31 28 sampai berikutnya. Nah, kemudian kita tambah lagi FI. Nah, ini XI. Ini kita tinggal kali saja. 6 kali 16,5 99, 5 kali 22,5 112,5. Nah, setelah kita ketahui FXI nya, kita jumlahkan menjadi 1123,5. Nah, kita masukkan median di rumus, kemudian dibagi 35. Ini FI nya adalah 3 ini. Banyak frekuensi. Jadi 32 hasilnya 32,1. Itulah nilai rata-ratanya. Kemudian mediannya. Nah, mediannya kita sudah tadi, kita pakai lagi data kelompok tadi, tapi di sini kita harus cari frekuensinya. Cari frekuensinya. Itu supaya memudahkan kita mengetahui, ya, F ini. Dan ini salah satu rumus yang akan dipakai. Sebentar. Nah, caranya gampang. Carinya gampang. Itu ya 6, di sini 6 tambah 5 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 6 22, 22 tambah 7 29 ditambah 35. Jadi, nah, pertama kita cari letak dulu mediannya. Kita cari dulu letak mediannya. Pertama, rumusnya ini tinggal 1/2 kali N. Jadi 1/2 kali 35. 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Berarti 17,5 terletak di sini. Yaitu 6 cara mengetahuinya tinggal 6 tambah 5 ditambah 5, jadi dia terletak di sini. 17 di sini kan. Terletak 17,5 di sini. Ini 6 tambah 5 tambah 16. Jadi di sini 17. Nah, kemudian karena kita sudah ketahui, kita tentukan TB-nya. TB-nya itu 31,5. Kenapa 31,5? Karena 32 TB bawahnya dikurangi 0,5. Frekuensinya 16 tambah 5 11 tambah 6 tambah 5 16, jadi frekuensinya. Nah, frekuensi kumulatifnya 6 ini. Intervalnya itu panjang dari 30 ke 37 sama dengan 6. Nah, kita masuk ke rumus. Ini sudah 1/2 frekuensi dibagi P dikali P dibagi frekuensi kumulatif.
Nah, tadi di sini sudah ada 17,5 dikurang 16. Frekuensi kumulatif kan dikali 6 dibagi 6 sama dengan hasilnya 1,5. Jadi 1,5 ditambah 31,5. Ini 31,5 adalah TB. Jadi 33,5. Itu hasilnya mediannya. Nah, kita berlanjut ke Q1. Q1 kita sudah sediakan juga data kelompok tadi. Nah, kita cari dulu letak Q1-nya. Q1-nya 1/4 dikali N, hampir sama kayak tadi ya, tapi dia 4 di sini. Tapi coba kita cari 2, mungkin Q2 berarti sini 2. Kalau Q3 berarti sini 3. Nah, 1 dikali 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. 8,75 berarti dia terletak di sini. Di situ Q1-nya. Nah, sama seperti ini kita tentukan TB-nya, Q1-nya. Nah, 1/4 per N kali frekuensi kumulatif P panjangnya plus frekuensi dibagi frekuensi kumulatif Q1. Nah, terus Q sama dengan 19,5, masuk rumus ya. Masukkan angka. 19,5 8,75 itu nilai setiap per 1 per N ke N. Nah, ini. Jadi 8,75 dikurang N di jumlah hasilnya dikali N kemudian dibagi hasilnya jadi ini 2,75 ditambah 19,5 hasilnya adalah 22,5. Itu nilai Q1. Kemudian kita lanjut ke D6 desil. Yang kita mencari adalah D6 desil 6. Nah, karena desil 6 berarti sini harus 6 dikali 35 dibagi 10 hasilnya 21 berarti kita hitung lagi 6 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Di sini hasilnya D6 berarti TB nya adalah 32 dikurang 0,5 sama dengan 31,5. Rumusnya hampir sama kayak tadi, yaitu 21 per 6 21 kurang 16 itu kayak gimana tadi ya, 16 21 kurang 16 dikali 6 dibagi 6 ya. 21 kurang 16 adalah 5 dibagi 6 dikali 6 dibagi 6 hasilnya 5. Jadi tinggal 31,5 ditambah 5 sama dengan hasilnya 36,5. Itulah D6 nya. Kita lanjut ke persentil. Yang kita mencari adalah persentil 63. Dimana persentil 63 ini biasanya kalau desil dia 1/10. Nah, di sini 1/100. Berarti di sini kan karena kita mencari 60 desil persentil 63 berarti 63 banyak N 35 dikali 35 dibagi 100 hasilnya 22,5. 22,05. Nah, 22,05 terletak di mana? Berarti terletak di masih tetap di sini 22. Nah, tetap 25. Jadi 6 kita masukkan angka 63 per N per 100 dikurang FK. Di sini panjang tetap interval ya. Intervalnya itu tetap 6 karena panjang kelasnya. Nah, F63 berarti 22,05 dikurang 16 hasilnya dikali 16 dibagi 6 sama dengan ini 6,05 dikali 6 kemudian hasilnya dibagi 6 jadi 6
tetap kembali ke 60,5. Nah, kemudian 6,05 ini ditambah 31,5 hasilnya 37,55. Nah, itulah kemudian kita pindah ke data standar deviasi. Nah, di standar deviasi ini sudah siap tabelnya ini tadinya. Nah, standar deviasi ini pertama data tadi sudah ada data ini. Kita cari data kelompoknya. X1 pertama X1 sudah dijelaskan X1. Nah, kita lanjut ke X1 X2. X2 S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 ini tinggal 16 dikali 16,5, tinggal dikuadratkan jadi hasilnya 272,5. Terus 5 jadi ini lagi 22,5 dikali 22,5 hasilnya 506. Jadi caranya begitu, tinggal kali saja X1 tinggal kuadratkan saja X1 hasilnya. Nah, kemudian X1 di X2. Nah, X1 kan ini F1 berarti 6 tinggal dikali 272 hasilnya 163,5. 5 kali 506, 5 kali 812,25. Nah, setelah kita selesai menghitungnya, kita jumlahkan menjadi 39822. Ini hasilnya, kita jumlahkan semua. Jadi kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita ketahui ini. Jadi kita cari standar ini rumusnya. Sigma S pangkat 2 per N dikurang buka kurung sigma F tutup kurung kuadrat pangkat 2 dikurang dibagi N. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi, kita masukkan nilainya, angkanya 39, kita masukkan di sini. Ini kan nilai ini dibagi 35. Ini 11 berarti 3,5 kuadrat bagi 35. Nah, ini hasil pembagian ini kita kurangi dengan hasil dari 123,5 kali 2 dibagi 35. Nah, ini hasilnya. Setelah dikurangi ini hasilnya. Setelah hasilnya kemudian diakarkan lagi, kemudian jadi 10,36. Itulah standar deviasinya. Nah, setelah standar deviasi kita ke varian. Nah, varian ini kita tinggal tambah lagi 3 kotak dari FFI, kita tinggal 3 kolom. Nah, 3 kolom. Kemudian kolom ke 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Kolom kelima. Jadi kolom kelima kan di sini X kurang S bar pangkat 2. Jadi di sini 16,5. Kan kita sudah mencari tadi rata-ratanya 32,1 dikurangi itu, jadi ini hasilnya. Ini 22,5 dikurang 321 jadi 9,51. 28,5 dikurang 3,51 hasilnya. Berikutnya X dikurang S bar pangkat 2. Jadi di sini kita tinggal kuadratkan lagi
min 15,51 dikali min 15,51, hasilnya ini 240,501. Begitupun ini tinggal dikali min 9,51 sampai seterusnya. Nah, setelah kita ketahui nilai ini, kemudian kita cari FI kali S pangkat 2, yaitu tinggal kali 6 dikali 240,5601, hasilnya ini. Kemudian 5 kali 90,441. Nah, setelah itu dijumlahkan, jadi hasilnya 3254. Nah, setelah dijumlahkan kita masuk ke rumus, masukkan angkanya. Nah, 3 kan ini hasilnya kita sudah dapat tadi 3254, hasilnya 28, tinggal 30 dibagi 35. 35 ini hasil dari banyak data, dia jumlah frekuensi. Nah, jadi ini kan dikurangi 1, jadi dibagi 34, hasilnya 95,70. Berarti data jadi variannya adalah gitu. Langsung ke data nominal. Nah, data nominal ini terdapat 7 kolom. Pertama, datanya tadi kita masih perkenalkan data tadi, yaitu data kelompok. Kemudian batas kelasnya itu tinggal 14 dikurang 0,5, ini jadi 13,5. Begitupun ini 19, ini kalau ini ditambah 19,5 ditambah jadi 0,5, 20 kurang 19,5 sampai seterusnya. Kemudian nilai Z. Cara menentukan nilai Z-nya itu adalah tinggal batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Ini misalnya contohnya adalah saya mau mencari nilai 14,5 dikurang ini 32, rata-rata tadi kan 32,1 dibagi standar deviasi. Ini standar deviasinya ini 10,36, hasilnya 1,79. Kita tulis di sini. Kemudian berikutnya begitupun dengan 19, 20, 25. Jadi ini setelah kita nilai Z dan luar kelasnya. Nah, luar kelasnya ini harus kita menggunakan tabel Z. Nah, dari tabel Z-nya itu misalnya 1,76, nah di 1,76 dibagi jadi sampai 1,21. Nah, kita cari di sini hasil tabel Z-nya. Isinya 1,79, tabel Z-nya adalah 0,4633. Sedangkan 1,21 adalah 0,3869. Itu 69. Nah, ini tinggal dikurangi. Jadi ini hasilnya 0,076. Tapi di sini perlu dicatat bahwa jika sama-sama min dikurangi, jika bertemu positif dengan tanda positif dengan minus negatif atau negatif itu ditambah. Nah, ini hasilnya.
Nah, setelah luas kelas, kita tentukan nilai S1-nya. Nah, S1-nya itu tinggal 0,764 dikali 0,764 dikali 35. Hasilnya ini. Hasilnya ini. Begitupun saya tulis 0,13,29 dikali 35. 35 itu dari mana? Dari nilai jumlah frekuensi tadi. Ini lagi 2 kali 35 kali 35. Nah, kemudian kolom terakhir yaitu Q dikurang EI dibagi EI kuadrat, tutup kurung kuadrat. Nah, Q ini hasilnya ini dia nilai QI. Ini nilai QI. EI ini. Berarti tinggal 6 dikurang 2,674. Kemudian hasilnya itu dikali 2 terus dibagi 2,674. Hasilnya 4,1369. Begitupun 5 kurang 4,6515. Nah, setelah kita temukan semua nilai dari Q kurang EI, pangkat 2 dibagi EI, kita jumlahkan jadi 37,295. Nah, inilah hasil dari Q kuadrat hitung. Kita buatlah kesimpulan. Nah, setelah itu kita buat kesimpulannya. Sebelum kita buat kesimpulannya, kita adukan derajat dulu. Derajat kebebasan adalah 3. Kenapa 3? Karena jumlah kelas 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi dengan interval 0,05. 0,5 kalau kita cari di tabel ciri kuadrat, hasilnya adalah 12,83. Itu berarti itu sudah hasil dari ciri tabel. Kalau di ciri tabel 0,055 itu hasilnya 12,83. Nah, setelah itu kita bawa kesimpulan. Karena S hitung 37,29 lebih besar, 37,295 lebih besar dari Q kuadrat tabel 12,83, maka HO ditolak. Nah, itulah penjelasan dari hasil tugas saya. Kalau atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.